Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan bersyukur nikmat-nikmat Allah akan bertambah dan semoga kesyukuran kita bisa meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepadanya, karena syukur berarti kita menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, salam, dan barak Allah semoga tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang tetap kehidupannya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mengkaji tentang 4 ayat yang jika sering kita baca insya Allah akan membentengi diri kita dari segala macam gangguan setan dari arah manapun. Jadi sekali lagi kajian kita berkaitan dengan 4 ayat yang jika sering kita baca, kita amalkan, insya Allah akan membentengi diri kita dari segala macam bentuk gangguan setan dari arah manapun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya salah satu makhluk Allah yang selalu menggoda, mengganggu kepada kita para manusia adalah setan. Setan ketika dikeluarkan oleh Allah, ketika diusir dari Allah dari surga karena sebab kesombongannya, kemudian dia berjanji kepada Allah bahwa selama hidup mereka akan senantiasa menggoda manusia dari sisi manapun, dari arah manapun, dan dengan cara apapun. Godaan setan itu, gangguan setan itu akan selalu dilakukan hingga hari kiamat. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah, ini ungkapan setan ketika mereka diusir dari surga oleh Allah, ketika mereka dilaknat oleh Allah. Jadi mereka berjanji akan selalu menggoda anak keturunan Adam. Sebab bagi mereka, salah satu sebab mereka diusir oleh Allah dari surga adalah karena Adam. Meskipun sesungguhnya bukan karena Adamnya, tapi karena pembangkangan mereka terhadap firman, terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah, dan faktanya memang hingga dengan saat ini, bahkan nanti hingga hari akhir, hari kiamat, setan akan selalu menggoda manusia. Setan akan senantiasa menjerumuskan manusia untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang kemudian sampai dengan saat ini banyak manusia yang kemudian tergoda untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, apakah itu yang kecil, yang ringan, hingga yang berat ataupun yang besar. Sahabat Jannati TV yang dimuliakan oleh Allah, meskipun setan senantiasa menggoda kita, meskipun setan senantiasa mengganggu kita, meskipun setan senantiasa berusaha untuk menjerumuskan manusia, sesungguhnya kita manusia, sesungguhnya kita hamba Allah bisa membentengi diri kita. Sesungguhnya kita bisa berusaha untuk senantiasa melindungi diri kita dari segala macam gangguan, penjerumusan yang dilakukan oleh setan, laknatullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan resep
kepada kita orang-orang yang beriman agar selamat dari segala macam godaan setan yang dilakukan dari berbagai arah, dari arah manapun, baik dari belakang, dari depan, dari samping kanan, samping kiri, atau dari arah manapun. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengutip dari pendapat Syakik terkait dengan usaha dan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita dari segala macam godaan setan. Setan menggoda diri kita dari dari 4 arah. Yang pertama dari arah depan. Setan menggoda dari arah depan, menjerumuskan kita dari arah depan, yaitu dengan cara menakut-nakuti diri kita dengan dengan rasa putus asa, dengan rasa putus harapan. Maka terkait dengan gangguan setan, godaan setan, penjerumusan setan terhadap masalah keputusasaan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan kepada kita, memberikan tip kepada kita untuk senantiasa membaca surat Toha ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ini ayat yang pertama yang bisa kita baca, bisa kita amalkan, sering kita baca untuk membentengi diri kita dari godaan setan yang dari arah depan, yaitu godaan penjerumusan yang dilakukan oleh setan berkaitan dengan menakut-nakuti diri kita dengan keputusasaan, dengan putusnya harapan, seakan-akan kita sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap hal-hal positif. Sehingga setan mengajak kita, setan selalu menjerumuskan kita untuk negatif thinking kepada Allah, untuk bersuudzon kepada Allah, seakan-akan sudah tidak ada pertolongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala macam persoalan kehidupan kita. Padahal sesungguhnya sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan Allah, harapan selalu ada. Allah Maha Pengampun terhadap segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka seringlah baca ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk membentengi diri kita dari godaan setan yang dari arah depan tersebut. Sekali lagi surat Toha ayat 82. Kemudian yang dari arah belakang, setan selalu menakut-nakuti diri kita, para manusia ini, dengan bentuk ketakutan yang ditanamkan kepada diri kita, yaitu terlantarnya orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi kita ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir bagaimana nanti anak keturunan kita. Kita diberikan rasa takut, ditanamkan rasa takut terhadap mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana nasib mereka, bagaimana kondisi mereka. Nah, terkait hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengutip dari pendapat Syakik tadi, kita diharapkan untuk selalu membaca surat Hud ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi terkait dengan ketakutan yang ditanamkan oleh setan kepada diri kita tentang keadaan kondisi anak keturunan kita, bagaimana mereka kelak di kemudian hari, bagaimana hidupnya, bagaimana ekonominya, bagaimana apa yang terjadi terhadap mereka. Maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Allah senantiasa memberikan rizki kepada anak keturunan kita. Jangankan kita manusia, bahkan binatang melata pun Allah menjamin rizkinya. Jadi ketakutan-ketakutan itu tidak semestinya ada pada diri kita selama kita berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan, sering dibaca, motivasi diri kita menggunakan surat Hud ayat 6 ini, bahwa tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali memang Allah sudah menjamin rizkinya. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, 2 sudah kita ungkapkan, yaitu godaan setan yang dari depan, dari belakang. Kemudian yang ketiga, setan juga menggoda kita, mengganggu kita, menjerumuskan kita, selalu mendatangi kita
terkait dengan upaya-upaya mereka untuk selalu mengganggu, menggoda, menjerumuskan kita dengan cara wanita. Jadi jika kita laki-laki, maka kemudian setan berusaha menjerumuskan kita dengan godaan-godaan berupa wanita. Atau jika kita perempuan, kita wanita, maka kemudian setan berusaha menggoda dengan cara mendatangkan laki-laki. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca surat Al-A'raf ayat 128. Jadi berkaitan dengan godaan-godaan yang berkaitan dengan lawan jenis tersebut, kita berusaha untuk membentengi diri kita dengan banyak membaca surat Al-A'raf ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hendak melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berpikir tentang efek. Jangan lupa untuk berpikir tentang dampak dan akibat yang ditimbulkan. Berkaitan dengan godaan lawan jenis, pasti ada efek yang luar biasa. Pasti ada dampak yang luar biasa. Bisa dampak kehancuran rumah tangga kita, bisa dampak rasa malu yang luar biasa yang bisa kita rasakan ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Maka hati-hati, berpikirlah tentang dampak dan akibat dari perbuatan kita. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan dampak dan akibat. Jika kita melakukan kebaikan, jika kita melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka akibatnya juga baik. Jadi akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita pahami secara terbalik, maka akibat yang buruk, dampak yang buruk akan dirasakan, akan dialami oleh orang-orang yang melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringlah dibaca ayat ini, surat Al-A'raf ayat 128. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk membentengi diri kita dari godaan setan yang berupa lawan jenis. Kemudian yang keempat, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi godaan dari arah kanan yang berupa lawan jenis, kemudian godaan setan dari arah kiri, yaitu berkaitan dengan syahwat. Ini hampir sama, ada keterkaitan dengan yang nomor 3, godaan dari sebelah kanan tadi. Jadi dari sebelah kiri godaannya juga berkaitan dengan hal itu, yaitu syahwat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan kepada kita berdasarkan pendapat Syakik supaya kita banyak membaca surat Saba ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hila bainahum wa baina ma yastafun. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, manusiawi memang ketika manusia banyak keinginan. Manusiawi memang ketika manusia banyak hal-hal yang menjadi harapan. Namun ingatlah bahwa harapan terlalu berlebihan, keinginan terlalu berlebihan, tanpa adanya pengendalian itu bagian dari upaya-upaya setan untuk menjerumuskan kita. Karena orang yang terlalu tinggi keinginannya, terlalu banyak keinginannya sehingga tidak terkendali, maka kemudian nafsunya akan mendominasi hatinya yang bersih. Nafsunya akan mendominasi pikirannya yang jernih. Sehingga kemudian banyak melakukan hal-hal dosa, banyak melakukan hal-hal maksiat, banyak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, apa yang dilarang dilakukan. Maka seperti yang terjadi sekarang, betapa banyak orang yang terlalu banyaknya keinginan, terlalu banyaknya ambisi, terlalu banyaknya harapan-harapan yang hingga tak terkendali, kemudian mengakibatkan mereka melakukan korupsi dan hal-hal lain, termasuk juga manipulasi dan hal-hal lain. Maka seringlah membaca surat Saba ayat 54 ini berkaitan dengan upaya kita untuk membentengi diri kita dari godaan setan, upaya setan yang selalu datang kepada kita dari arah sebelah kiri untuk menjerumuskan kita berkaitan dengan syahwat, segala macam keinginan yang tak terkendali. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat upaya kita
melalui sering membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengutip pendapat Syakik tadi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.